Daripada melakukan berbagai tugas pada saat yang sama, cobalah fokus pada satu tugas pada satu waktu. Hal ini akan membantu. Akhir-akhir ini kegiatan sudah cukup padat ya, dengan beragam aktivitas untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan, aktivitas keagamaan juga cukup tinggi intensitasnya ya. Sebagai tim, kita harus memastikan bahwa mitra kerja kita dalam satu organisasi bisa mencapai targetnya dengan membantu dalam ruang lingkup yang bisa kita lakukan. Karena pencapaian kita akan mempengaruhi pencapaian target tim lainnya. Untuk itu, bersungguh-sungguhlah dan berkomitmen dalam apa-apa yang telah ditetapkan bersama, meminta tim lainnya agar membuka ruang diskusi yang menjadi kendala dan bisa kita support sebagai divisi yang kita pimpin. Hilangkanlah segala prasangka, asumsi, dan persepsi yang tidak perlu. Fokus kita harus terus bersama, mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Di sisi lain, kita sebagai pribadi harus memiliki komitmen yang kuat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Selalu berpikir bagaimana caranya bekerja lebih efektif, lebih produktif, dan lebih baik lagi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, setiap hari kita dihadapkan dengan begitu banyak tugas dan tanggung jawab. Kita juga dituntut untuk dapat mengatasinya dengan baik. Kita harus menjadi lebih produktif dan lebih efektif. Yuk belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih produktif dan efektif agar output-output yang kita hasilkan lebih clear dan memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan organisasi dalam mencapai cita-cita besarnya. Dalam sesi-sesi sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana menciptakan goals yang clear dengan menetapkan tujuan yang jelas, membuat prioritas, membuat jadwal, mengelola waktu, mengupgrade skill, dan memanfaatkan teknologi. Sesi sharing ini, saya akan mencoba lebih personal, membahas fokus kita agar menjadi pribadi yang lebih produktif dari sebelumnya. Menciptakan perbedaan dari cara kerja-kerja sebelumnya yang apabila menurut kita kurang produktif dan hanya terlihat seperti sibuk saja. Oke, pertama, coba selesaikan tugas secara fokus dan khusus pekerjaan itu pada satu waktu, satu pekerjaan. Jangan terlalu multitasking yang menciptakan banyak distraksi dan pikiran-pikiran berpindah-pindah. Banyak penelitian membuktikan bahwa multitasking dapat mengurangi produktivitas dan efektivitas kita dalam bekerja. Daripada melakukan berbagai tugas pada saat yang sama, cobalah fokus pada satu tugas pada satu waktu. Hal ini akan membantu kita lebih fokus dan konsentrasi pada tugas yang sedang kita kerjakan, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat dan lebih efisien. Multitasking sebenarnya tidak akan banyak membantu. Selain membuat pikiran kita lompat-lompat, multitasking dapat mengurangi efisiensi dan kualitas kerja. Alih-alih kita dapat menyelesaikan banyak pekerjaan, yang terjadi justru banyak pekerjaan yang tidak selesai. Selain itu, multitasking juga dapat meningkatkan tingkat stres dan kelelahan karena kita harus berpindah-pindah. Kita akan kehilangan detail penting atau membuat kesalahan karena tidak fokus pada satu tugas dengan baik. Hal ini berdampak pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Yang kedua, perhatikan istirahat kita. Istirahatlah dengan baik. Istirahat yang baik dan berkualitas adalah salah satu kunci kesuksesan produktivitas. Jangan memforsir diri dengan pekerjaan yang berlebihan. Ambillah jeda untuk istirahat di setiap beberapa jam dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan pernah membiarkan diri kita terus bekerja tanpa jeda, karena hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan kinerja kita. Cobalah untuk mengambil jeda secara singkat setiap beberapa jam, dan pastikan untuk istirahat yang cukup di setiap malamnya. Istirahat yang baik juga penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Saat beristirahat, tubuh dan pikiran dapat merenggangkan otot, memperbaiki postur tubuh, dan mengurangi stres. Ini dapat membantu mengurangi resiko masalah kesehatan seperti sakit kepala, sakit leher, sakit punggung, atau sakit-sakit lainnya. Kita akan selalu memperbaharui energi dan fokus pada tugas-tugas yang sedang kita hadapi, mempertajam kemampuan berpikir, dan menjadi lebih kreatif dan solutif. Selanjutnya, agar kita bisa lebih produktif dan efektif,
kita harus belajar tentang ilmu manajemen stres, khususnya tentang bagaimana cara mengatasi stres yang benar, bisa dengan menjaga positivitas, mengurangi hal-hal yang negatif, prasangka yang tidak perlu, asumsi-asumsi liar, dan persepsi-persepsi yang tidak penting. Beberapa cara yang disarankan oleh para ahli dalam merefresh dan mengurangi stres yaitu meditasi, yoga, berdoa, atau berkonsultasi dengan orang-orang yang soleh, mendapatkan input-input yang baik dan energi positif yang bisa kita dapatkan darinya. Termasuk di dalamnya menjaga hal-hal yang menstimulasi dan meredakan stres seperti olahraga, rekreasi bareng keluarga, serta menghindari hal-hal yang merangsang stres seperti rokok, alkohol, dan minuman-minuman berkafein. Cobalah ambil jeda yang cukup dengan meluangkan waktu mengambil hobi yang kita sukai, melayani diri sendiri, melakukan aktivitas yang kita senangi seperti membaca buku, nonton film, mancing, main game, atau aktivitas yang meningkatkan kebahagiaan diri kita sendiri. Dengan menguasai ilmu manajemen stres yang baik, kita dapat meningkatkan kinerja kita dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Oke, ini terakhir, tapi juga penting. Minta bantuan orang lain apabila kita membutuhkannya. Tidak perlu sungkan-sungkan untuk meminta bantuan orang lain saat kita mengalami kesulitan. Minimal, kita bisa berdiskusi dengan orang yang kita percayai dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Pandangan dan pengalaman orang lain mungkin akan membuat pikiran kita lebih terbuka dan mendapat wacana-wacana baru seperti ilmu baru, problem solving baru, bantuan fasilitas, bantuan modal, bantuan mental, atau hanya sekedar menjaga moralitas dan positivitas. Kadang-kadang, bantuan dari rekan-rekan atau orang profesional yang sudah berpengalaman dapat membantu kita menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih efisien. Jangan terjebak pada ego kita, menghalangi kita mencapai tujuan kita dengan baik. Justru rasa sombong, merasa bisa, dan egosentris kita yang menghambat kemajuan-kemajuan kita agar bisa bekerja lebih baik dan lebih produktif. Menjadi pribadi yang lebih produktif dan efektif membutuhkan kesadaran dan kerja keras. Skill ini akan menjadi sesuatu yang berharga, apalagi setelah kita dapat merasakan manfaat dan dampak perubahannya. Terima kasih dan selamat mempraktikkan.